Haleluya. Berjumpa kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Waktunya Sudah Dekat. Yakobus 5 ayat 8 berkata, "Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Salah satu tanda akan datangnya hari Tuhan adalah munculnya ajaran sesat di seluruh dunia. Penyesat-penyesat itu akan membuat orang-orang meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan sehingga akhirnya mereka murtad. Yesus pernah mengingatkan murid-muridnya waktu mereka bertanya tentang tanda-tanda kedatangannya. Matius 24 ayat 4 berkata, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Terjemahan lain berkata, "Waspadalah, jangan sampai kalian tertipu." 1 Timotius 4 berkata bahwa di akhir zaman ini ada orang yang akan murtad. Terjemahan lain berkata sebagian orang akan murtad. Mereka akan patuh kepada roh-roh yang menyesatkan dan mengikuti ajaran-ajaran roh jahat. 2 Korintus 11 ayat 13, "Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus." Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kita bisa tertipu, kita mudah tertipu sebab iblis datang menyamar sebagai malaikat terang. Bagaimana orang percaya menghadapi waktu yang kian mendekat itu berdasarkan Alkitab? Kita akan belajar melalui suratan Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Pertama, kita harus memiliki pemahaman akan kebenaran supaya iman kita teguh. Terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat. Tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk menangkal penyesatan kecuali kita tertanam kokoh pada kebenaran. Hal ini bisa terjadi jika kita mau dididik dalam soal-soal pokok iman Kristen dan dalam ajaran yang sehat. Berarti kita harus tertanam di dalam gereja lokal. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 6b berkata, "Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Sendengkanlah telinga dengan penuh kerinduan, dengan penuh sukacita kepada firman Allah, kepada kebenaran itu, bukan kepada ajaran-ajaran yang palsu. Lukas 8 ayat 18a berkata, "Perhatikanlah cara kamu mendengar." Pengkhotbah 5 ayat 1a berkata, "Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik." Amsal 12 ayat 1,
siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Yang kedua, kita harus memiliki kehidupan ibadah. Ayat 7 dan ayat yang ke-8 berkata, latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwa latihan badani terbatas gunanya. Itu sebabnya ia mendorong agar Timotius melatih dirinya beribadah. Ibadah adalah sesuatu yang harus terus dilatih dan dibiasakan. Firman Tuhan menegaskan bahwa ibadah bukan hanya berguna untuk masa kini, tetapi berkaitan dengan masa depan. Menjelang kedatangan Tuhan, disiplin rohani dalam ibadah harus ditingkatkan. Kita bisa lihat saat-saat ini, apakah kita tetap setia walau ibadah secara online? Ini dapat terjadi kalau kita memiliki kerinduan untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan. Ketiga, kita harus memiliki kehidupan pelayanan. Ayat yang ke-10, kita berjerih payah dan berjuang. 1 Timotius 4 ayat 15, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Berarti pelayanan kita dapat dinikmati oleh semua orang. Selain pemahaman akan kebenaran dan kehidupan ibadah yang terjaga, kita juga harus meningkatkan diri dalam pelayanan. Panggilan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita untuk melayani harus selalu kita pertahankan. Bahkan untuk hal itu kita harus berjerih lelah dan berjuang, karena besar pengharapan yang terkandung di dalamnya. Supaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan kelak, hal inilah yang akan kita pertanggungjawabkan. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, melayani semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat yang terakhir, Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Waktunya telah dekat, sudah di ambang pintu. Persiapkanlah diri agar kita didapati berjaga-jaga pada waktu kedatangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.